Ketika ambisi buta membawa seorang suami ke jalan gelap pesugihan, istri yang mencintainya harus menghadapi teror gaib dan entitas jahat demi menyelamatkan jiwa mereka berdua. Di balik kekayaan dan kemakmuran, ada harga mahal yang harus dibayar, dan Mawar harus memilih antara cinta atau pengorbanan terakhir. Malam itu, hujan turun deras. Tetesan air membasahi kaca jendela rumah besar yang berdiri sepi di pinggiran kota. Rumah itu tampak megah dengan arsitektur klasik Eropa, tetapi ada sesuatu yang aneh mengenai tempat ini, seolah-olah ia menyimpan rahasia-rahasia gelap yang tak ingin diketahui oleh dunia luar. Di dalam salah satu kamarnya, Mawar duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah pintu kayu tebal yang terbuka sedikit. Suara langkah-langkah kaki pelan terdengar dari bawah, diselingi gumaman-gumaman samar yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa suara itu hanya angin yang masuk melalui celah-celah jendela tua. Namun, hati kecilnya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres malam ini. Suaminya, Raka, sudah pulang lebih awal dari biasanya. Pria itu selalu membawa suasana misterius sejak beberapa bulan terakhir. Awalnya, Mawar mengira bahwa semua itu hanya karena stres akibat pekerjaan. Bisnis konveksinya berkembang pesat, dan setiap hari ia harus menghadapi banyak tekanan. Tapi belakangan, perubahan sikap Raka semakin jelas. Ia menjadi lebih dingin, lebih pendiam, dan seringkali hilang tanpa memberi penjelasan. Raka jarang lagi tersenyum padanya seperti dulu. Bahkan ketika mereka makan bersama, pria itu lebih sering sibuk dengan telepon genggamnya atau menatap kosong keluar jendela, seolah-olah pikirannya sedang berada di tempat lain. Ada kalanya Mawar mencoba bertanya tentang apa yang sedang dipikirkannya, tapi jawaban Raka selalu sama, tidak ada apa-apa, sayang. Hanya pekerjaan. Namun, malam ini berbeda. Mawar bisa merasakan aura aneh yang menguar dari tubuh suaminya. Ketika Raka pulang, ia langsung menuju ruang tamu tanpa menyapa Mawar. Matanya tampak redup, seperti habis menangis atau kelelahan. Namun, yang membuat Mawar benar-benar merasa tidak nyaman adalah bau aneh yang mengikutinya, campuran antara tanah basah dan kemenyan. "Bau apa ini?" tanya Mawar, mencoba terdengar santai saat menyusul Raka ke ruang tamu. Raka menoleh, wajahnya datar. "Aku keluar sebentar tadi, ke tempat kerja. Beberapa karyawan masih lembur," katanya singkat. Mawar mengerutkan dahi. "Lembur? Di tengah hujan begini?" Raka tidak menjawab. Ia berjalan ke arah dapur, meninggalkan Mawar dengan rasa penasaran yang semakin besar. Sesuatu terasa sangat salah. Setelah beberapa saat berpikir, Mawar memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia tahu bahwa Raka selalu punya cara misterius untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnisnya. Namun, instingnya sebagai istri mengatakan bahwa kali ini ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar urusan pekerjaan. Mawar mengambil jaket tipis dan berjalan keluar kamar. Suara langkah kakinya berusaha ia samarkan agar tidak terdengar oleh Raka. Saat melewati tangga utama, ia mendengar suara gemerisik halus dari arah bawah tanah. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ruang bawah tanah itu selalu terkunci rapat sejak pertama kali mereka pindah ke rumah ini. Raka bahkan pernah melarangnya masuk ke sana dengan alasan bahwa tempat itu berbahaya dan penuh barang-barang tua yang tidak berguna. Namun, malam ini, pintu ruang bawah tanah itu sedikit terbuka. Cahaya lilin yang temaram menyelinap keluar dari celah-celah pintu, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding koridor. Mawar berhenti sejenak, bernapas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia tidak boleh gegabah. Tapi rasa ingin tahu dan kekhawatirannya akan keselamatan suaminya membuatnya melangkah lebih dekat. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu ruang bawah tanah. Bunyi derit pelan terdengar, membuatnya menahan napas. Tangga batu dingin menyambutnya di bawah, dan aroma kemenyan semakin kuat. Langkah-langkahnya terdengar begitu jelas di tengah keheningan malam. Saat sampai di bawah, Mawar melihat pemandangan yang membuatnya nyaris berteriak. Di tengah ruangan luas yang suram,
terdapat lingkaran besar yang dibuat dari bubuk putih dan merah. Di dalam lingkaran itu, beberapa orang berpakaian hitam berdiri diam, wajah mereka tertutup topeng kayu yang aneh. Salah satunya adalah Raka. Matanya tampak merah menyala, seperti mata binatang buas. Di tengah lingkaran, terbaring seorang pria muda, seorang karyawan konveksi yang hilang beberapa hari lalu. Tubuhnya pucat, tidak bergerak. Ada simbol-simbol aneh yang terukir di dadanya, dan darah segar mengalir dari lukanya yang dalam. Mawar hampir saja pingsan saat menyadari bahwa pria itu sudah tidak bernyawa. Salah satu peserta ritual menoleh ke arahnya. Mata kosongnya menembus jiwa Mawar, membuatnya merinding. Refleks, ia mundur dan berlari kembali ke atas, berharap bahwa apa yang dilihatnya hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya, Mawar mencoba berpura-pura tenang. Ia bangun pagi-pagi dan menyiapkan sarapan seperti biasa, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Raka tampak normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi semalam. Namun, ketika Mawar bertanya tentang karyawan yang hilang, ekspresi wajah Raka berubah menjadi dingin. "Aku tidak tahu apa-apa soal dia," katanya dengan nada datar. "Mungkin dia keluar kota atau berhenti bekerja." Mawar ingin bertanya lebih lanjut, tapi ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan jawaban yang jujur. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Setelah Raka pergi ke kantor, Mawar mulai mencari petunjuk di sekitar rumah. Ia menemukan jejak darah yang kering di tangga menuju ruang bawah tanah, serta serpihan kain hitam yang kemungkinan besar berasal dari pakaian peserta ritual. Penyelidikannya membawanya ke perpustakaan rumah, sebuah ruangan kecil yang penuh dengan buku-buku tua. Di salah satu rak, ia menemukan sebuah buku kulit tebal yang tampak usang. Judulnya tertulis dalam huruf-huruf aneh yang sulit dibaca, tetapi setelah membaca isinya, Mawar menyadari bahwa buku itu berisi mantra-mantra gelap dan catatan tentang ritual pesugihan. Catatan-catatan itu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan dan kemakmuran, seseorang harus melakukan pengorbanan jiwa manusia. Semakin banyak korban, semakin besar pula hasil yang didapatkan. Mawar merasa ngeri saat menyadari bahwa semua karyawan yang hilang dari konveksi adalah bagian dari ritual tersebut. Namun, penyelidikan Mawar tidak berhenti di situ. Ia mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil di sekitar rumah. Ada suara-suara aneh yang terdengar di tengah malam, seperti jeritan atau tangisan. Cermin-cermin di rumah seringkali memantulkan bayangan orang-orang yang tidak ada di sana. Dan yang paling menyeramkan, ia sering merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, meskipun ia tidak bisa melihatnya. Malam berikutnya, Mawar kembali terbangun karena suara jeritan dari ruang bawah tanah. Kali ini, ia memutuskan untuk menghadapi ketakutannya. Ia mengambil senter kecil dan perlahan-lahan turun ke bawah. Di sana, ia menemukan Raka sedang melakukan ritual sendirian. Di tengah lingkaran, tergeletak tubuh seorang karyawan baru yang belum lama bekerja di konveksi. Mawar hampir saja berteriak, tapi suara keras dari belakangnya membuatnya menoleh. Salah satu roh korban, yang wajahnya penuh luka dan darah, berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan kosong. Roh itu membisikkan sesuatu di telinganya, kata-kata yang tidak bisa ia pahami, tapi membuatnya merasa seperti sedang ditelan oleh kegelapan. Sebelum Mawar sempat bereaksi, Raka menoleh. Matanya yang merah menyala menatapnya dengan penuh kemarahan. "Kau tidak seharusnya melihat ini," katanya dengan suara rendah dan dingin. Mawar mundur, tapi langkahnya terhenti ketika ia merasakan tangan-tangan dingin menarik kakinya. Roh-roh korban lainnya mulai muncul, mengelilinginya, menariknya ke dalam kegelapan. Malam semakin larut. Hujan yang turun sejak sore kini berubah menjadi gerimis halus, tetapi udara di dalam rumah terasa semakin dingin dan pengap. Mawar masih terjebak dalam situasi mengerikan di ruang bawah tanah. Tubuhnya gemetar hebat, bukan hanya karena ketakutan melihat roh-roh korban yang mengelilinginya, tapi juga karena tatapan dingin Raka yang menyiratkan kemarahan mendalam. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Raka dengan suara rendah namun menusuk, seperti bisikan angin malam yang menusuk tulang.
Mawar mencoba menjawab, tapi kata-kata yang ingin ia ucapkan tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, penuh kebingungan dan rasa bersalah. Di tengah lingkaran ritual itu, tubuh si karyawan baru terbaring tak bernyawa, darah dari lukanya yang dalam masih mengalir pelan-pelan, membentuk pola aneh di lantai batu. Mawar merasakan ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di sekitarnya. Seolah-olah realitas yang ia kenal perlahan-lahan terkikis oleh kegelapan yang lebih besar. Raka melangkah maju, meninggalkan lingkaran ritual yang masih dipenuhi asap tebal dari kemenyan. Matanya menyala merah, membuat Mawar merasa seperti sedang diperhatikan oleh predator lapar. "Kau tidak seharusnya melihat ini," ulang Raka, nada suaranya semakin dingin. "Ini demi kita, demi masa depan kita." Mawar akhirnya menemukan suaranya. "Demi kita? Apa maksudmu, Raka? Ini gila." Ia hampir berteriak, tapi suaranya terdengar serak, seperti ditelan oleh atmosfer suram di ruang bawah tanah itu. Raka tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia melambaikan tangannya ke arah roh-roh korban yang mengelilingi Mawar. Dengan gerakan cepat, para roh itu mundur, melepaskan cengkeraman mereka dari tubuh wanita itu. Namun, mereka tidak hilang sepenuhnya. Roh-roh itu masih berdiri di sudut-sudut ruangan, memperhatikan dengan tatapan kosong yang menusuk. "Kau harus pergi dari sini," kata Raka, suaranya lebih tenang, tetapi tetap dingin. "Lupakan apa yang kau lihat malam ini. Ini bukan urusanmu." Mawar menggeleng keras. "Bagaimana bisa aku melupakan ini? Kau membunuh orang-orang, Raka. Orang-orang yang bekerja untukmu, orang-orang yang percaya padamu." Raka tertawa pelan, tapi tawanya terdengar hambar dan datar, seperti suara mesin yang rusak. "Mereka rela. Mereka tahu risikonya. Dan semua ini demi kelangsungan bisnis kita, demi uang yang akan kita dapatkan. Apakah kau tidak mengerti?" Mawar merasa dadanya sesak. Suaminya, pria yang ia cintai dan nikahi, ternyata adalah monster yang bersembunyi di balik topeng kesempurnaan. Uang? Uang sebanyak apapun tidak sebanding dengan nyawa manusia, Raka. Apa kau tidak sadar apa yang kau lakukan? Raka menghela napas panjang. Ia tampak lelah, tapi ada kilatan kemarahan di matanya. "Jangan ikut campur, Mawar. Aku sudah memberimu peringatan. Jika kau melanjutkan penyelidikan ini, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu." Setelah itu, Raka berbalik dan mulai membersihkan jejak-jejak ritual, seolah-olah apa yang terjadi barusan adalah hal biasa baginya. Mawar merasa tubuhnya lumpuh. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa begitu berat. Akhirnya, ia memaksakan diri untuk naik kembali ke lantai atas, meninggalkan ruang bawah tanah yang penuh dengan aura mengerikan itu. Keesokan harinya, Mawar bangun dengan kepala pening. Matahari pagi menyinari kamarnya, tapi sinarnya tidak mampu mengusir kegelapan yang telah merasuk ke dalam pikirannya. Ia mencoba mengingat-ingat apakah semuanya hanya mimpi buruk, tapi jejak darah di tangga menuju ruang bawah tanah dan aroma kemenyan yang masih tersisa di udara membuktikan bahwa semuanya nyata. Mawar duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Bagaimana mungkin Raka bisa berubah begitu drastis? Apa yang telah ia lakukan selama ini di balik layar? Dan yang paling penting, bagaimana cara Mawar menghentikan semua ini? Saat itulah, sebuah ide muncul di benaknya. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang ritual pesugihan yang dilakukan Raka. Mungkin ada cara untuk memutus rantai kutukan ini, atau setidaknya menyelamatkan dirinya sendiri dari bahaya. Tapi untuk melakukannya, ia butuh bantuan. Mawar memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional di pinggiran kota. Ia pernah mendengar cerita tentang seorang dukun tua yang tinggal di sana, seseorang yang ahli dalam hal-hal gaib. Meskipun ragu-ragu, Mawar tahu bahwa ini satu-satunya pilihan yang ia miliki. Setelah berkendara selama hampir 1 jam, Mawar tiba di pasar tradisional yang ramai.
Udara di sana penuh dengan aroma rempah-rempah, pedagang yang berteriak mempromosikan barang dagangannya, dan suara musik dangdut yang diputar dari toko-toko kecil. Mawar bertanya kepada beberapa pedagang tentang lokasi rumah dukun tua itu, dan mereka memberinya petunjuk untuk pergi ke sebuah gang sempit di belakang pasar. Di ujung gang, ia menemukan sebuah rumah kayu tua yang tampak reot. Di depan pintu masuk, tergantung tirai kain tebal berwarna hitam dengan simbol-simbol aneh yang sulit dimengerti. Mawar mengetuk pintu pelan-pelan, dan tak lama kemudian, seorang wanita tua keluar dari dalam rumah. Wanita itu memiliki rambut putih panjang yang acak-acakan, kulitnya keriput, dan matanya yang tajam seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Mawar. Ia mengenakan gaun hitam longgar dan kalung manik-manik aneh di lehernya. "Siapa kau? Dan apa yang kau inginkan?" tanya wanita itu dengan suara serak. Mawar menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Nama saya Mawar. Saya butuh bantuan Anda. Ada sesuatu yang sangat aneh terjadi di rumah saya." Wanita tua itu mengamati Mawar dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah sedang membaca isi hatinya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Masuklah." Di dalam rumah, suasana terasa sangat berbeda. Ruangan itu penuh dengan lilin-lilin kecil yang menyala, patung-patung aneh, dan benda-benda ritual yang tersebar di mana-mana. Ada aroma dupa yang kuat, membuat Mawar merasa sedikit pusing. "Jelaskan apa yang terjadi," kata dukun itu sambil duduk di kursi kayu tua. Mawar mulai menceritakan segalanya, tentang perubahan sikap Raka, tentang ritual aneh di ruang bawah tanah, dan tentang roh-roh korban yang mulai mengganggunya. Semua kata-katanya tumpah tanpa henti, seolah-olah ia ingin melepaskan beban berat yang selama ini ia pendam sendirian. Dukun tua itu mendengarkan dengan seksama, matanya terpejam seolah sedang merenung. Setelah Mawar selesai bercerita, ia membuka matanya dan menatap Mawar dengan ekspresi serius. "Inilah yang disebut pesugihan hitam," katanya pelan. "Ritual ini melibatkan pengorbanan jiwa manusia untuk mendapatkan kekayaan dan kemakmuran. Tapi ada harga mahal yang harus dibayar, roh-roh korban akan terikat pada tempat ritual itu dilakukan, dan mereka akan terus menghantui si pelaku hingga akhir hayatnya." Mawar merasa nafasnya tercekat. Apakah ada cara untuk menghentikannya? Dukun itu terdiam sejenak. "Ada satu cara, tapi sangat berbahaya. Untuk memutus rantai kutukan ini, kau harus mengorbankan seseorang yang sangat dekat dengan pelaku ritual, seseorang yang memiliki hubungan darah atau emosi yang kuat dengannya." Mawar terkejut. "Apa maksud Anda?" Dukun tua itu menatapnya dengan mata tajam. "Kau, Mawar, kau adalah orang yang paling dekat dengan suamimu. Jika kau ingin menghentikan semua ini, kau harus siap menghadapi konsekuensinya." Mawar merasakan tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa membayangkan harus mengorbankan dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa membiarkan Raka terus melakukan kejahatan ini. "Ada cara lain?" tanyanya dengan suara bergetar. Dukun itu menggeleng pelan. "Tidak ada. Pesugihan hitam adalah jalan tanpa ampun. Jika kau tidak menghentikannya, maka kau akan menjadi korban berikutnya." Setelah meninggalkan rumah dukun tua itu, Mawar merasa pikirannya semakin kacau. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan dirinya sendiri dan orang-orang lain yang mungkin menjadi korban berikutnya. Tapi di sisi lain, ia masih mencintai Raka, meskipun pria itu telah berubah menjadi monster. Saat tiba di rumah, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Mawar mencoba berpura-pura normal, tapi ia bisa merasakan kehadiran roh-roh korban di setiap sudut rumah. Mereka mulai muncul lebih sering, berbisik di telinganya, meninggalkan pesan-pesan aneh di cermin, dan bahkan menulis kata-kata mengerikan di dinding dengan darah. Satu malam, Mawar terbangun karena mendengar suara bisikan yang sangat jelas. Suara itu berasal dari cermin di kamarnya. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan seorang wanita muda yang wajahnya penuh luka.
Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bantu kami," bisiknya pelan. "Hentikan dia." Mawar menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara itu. Tapi bisikan itu terus berlanjut, semakin keras dan semakin jelas. Ia merasa seperti sedang ditarik ke dalam jurang kegelapan yang tak berdasar. Malam itu, Mawar merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Suara bisikan dari cermin semakin keras, hingga rasanya seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram kepalanya. Matanya terbuka lebar, menatap bayangan wanita muda di cermin dengan napas tersengal-sengal. Wanita itu, yang wajahnya penuh luka dan matanya kosong, terus mengulang satu kalimat yang sama, "Hentikan dia, bantu kami." Mawar akhirnya menyerah pada ketakutannya. Ia mundur menjauhi cermin, tubuhnya gemetar hebat, dan jantungnya berdebar kencang. Namun, meskipun ia memejamkan mata atau menutup telinga, bisikan itu tetap ada, seolah-olah datang langsung dari dalam pikirannya. "Apa maumu dariku?" teriak Mawar, suaranya serak dan putus asa. Ia tidak tahu apakah pertanyaannya itu ditujukan kepada roh wanita di cermin atau kepada dirinya sendiri. Yang ia tahu adalah bahwa ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dalam situasi ini. Wanita itu menghilang begitu saja, meninggalkan cermin kosong yang hanya memantulkan wajah pucat Mawar. Namun, ketenangan singkat itu tidak berlangsung lama. Ketika Mawar mencoba bangkit dari tempat tidurnya untuk minum air, ia melihat bayangan-bayangan lain mulai muncul di sudut-sudut kamarnya. Mereka berdiri diam, beberapa di antaranya tanpa kepala, sementara yang lain memiliki wajah yang hancur seperti manekin retak. Mata mereka semua tertuju padanya, penuh rasa marah dan kesedihan. Mawar merasa seperti sedang diperhatikan oleh ribuan pasang mata yang tak terlihat. Ia ingin berlari keluar dari rumah itu, tapi kakinya terasa begitu berat, seolah-olah ada rantai tak kasat mata yang menahannya di tempat. Keesokan harinya, Mawar berusaha bersikap normal di depan Raka. Meskipun tubuhnya masih gemetar dan matanya terlihat lelah akibat kurang tidur, ia mencoba menyembunyikan apa yang terjadi malam sebelumnya. Namun, Raka tampaknya sudah curiga. Pria itu tidak banyak bicara selama sarapan, tapi tatapannya terus-menerus mengarah ke arah Mawar, seolah-olah ia sedang membaca pikiran istrinya. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Raka akhirnya. Suaranya dingin namun penuh selidik. Mawar mengangguk cepat. "Ya, aku hanya kurang tidur semalam. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan." Raka tidak berkomentar lebih lanjut, tapi Mawar bisa merasakan bahwa pria itu tidak sepenuhnya percaya. Setelah sarapan, Raka pergi ke kantor, meninggalkan Mawar sendirian di rumah. Meskipun Raka sudah pergi, suasana di rumah itu tetap terasa mencekam. Mawar mencoba membersihkan rumah untuk mengalihkan pikirannya, tapi semakin ia bergerak, semakin banyak hal aneh yang ia temui. Di dapur, ia mendengar suara langkah-langkah kaki di lantai kayu, padahal tidak ada siapapun di sana. Di ruang tamu, ia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di ujung matanya. Bahkan saat ia mengepel lantai, jejak-jejak darah kering tiba-tiba muncul di bawah lemari tua, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha memberitahunya sesuatu. Akhirnya, Mawar memutuskan untuk kembali ke perpustakaan. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang ritual pesugihan yang dilakukan Raka. Buku tua yang ia temukan kemarin masih ada di rak, dan kali ini ia membacanya lebih dalam. Buku itu berisi mantra-mantra gelap dan catatan-catatan tentang cara melakukan ritual pesugihan. Mawar membaca setiap baris dengan hati-hati, meskipun kata-kata dalam buku itu terkadang sulit dipahami karena menggunakan bahasa kuno. Namun, satu hal yang jelas adalah bahwa ritual ini tidak hanya melibatkan pengorbanan jiwa manusia, tetapi juga membuat pelaku ritual terikat pada dunia gaib. Semakin banyak korban yang dikorbankan, semakin kuat pula hubungan pelaku dengan entitas jahat yang memberikan kekayaan. Ada sebuah bagian dalam buku itu yang membuat Mawar merinding. Bagian tersebut menjelaskan bahwa jika ritual dilakukan secara berulang dalam waktu yang lama,
maka pelaku ritual akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jiwa mereka akan dimiliki oleh entitas jahat, dan mereka tidak akan bisa kembali menjadi manusia normal. Bukan hanya korban yang menderita, gumam Mawar pelan. Tapi Raka juga akan hancur jika terus melakukan ini. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin cemas. Menurut buku itu, roh-roh korban tidak akan pernah tenang sampai pelaku ritual membayar harga penuh atas dosa-dosanya. Jika ritual terus berlanjut, maka roh-roh itu akan semakin kuat, dan mereka akan mencari cara untuk membalas dendam. Mawar menutup buku itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil tindakan, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia memutuskan untuk kembali ke dukun tua yang ia temui kemarin, berharap wanita itu bisa memberikan jawaban lebih jelas. Setelah berkendara selama hampir 1 jam, Mawar tiba kembali di rumah dukun tua itu. Wanita itu tampaknya sudah menunggunya, karena pintu rumahnya terbuka sebelum Mawar sempat mengetuk. "Kau kembali," kata dukun itu dengan nada datar. "Aku sudah tahu kau akan datang." Mawar masuk ke dalam rumah, duduk di kursi kayu tua yang sama seperti kemarin. "Saya butuh bantuan Anda," katanya dengan suara bergetar. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Dukun tua itu mengamati Mawar dengan seksama, seolah-olah sedang membaca isi hatinya. "Kau sudah tahu risiko yang harus kau hadapi jika ingin menghentikan ritual ini, bukan?" Mawar mengangguk pelan. "Ya, tapi saya tidak bisa membiarkan Raka terus melakukan ini. Saya harus menyelamatkannya, meskipun itu berarti saya harus mengorbankan diri saya sendiri." Dukun itu terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Mengorbankan dirimu bukan satu-satunya cara. Ada metode lain, tapi sangat berbahaya. Kau harus menghadapi entitas jahat yang memberikan kekuatan kepada suamimu." Mawar merasa bulu kuduknya merinding. "Entitas jahat? Apa maksud Anda?" "Setiap ritual pesugihan melibatkan kontrak dengan entitas jahat," jelas dukun itu. "Entitas itu memberikan kekayaan dan kemakmuran, tapi sebagai gantinya, pelaku ritual harus membayar harga mahal, jiwa mereka, atau jiwa orang-orang yang mereka cintai." Mawar mencoba mencerna penjelasan itu. "Jadi, bagaimana cara saya menghadapinya?" Dukun itu berdiri dari kursinya dan mengambil sebuah kotak kayu kecil dari rak. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah batu hitam yang berkilauan aneh. "Ini adalah batu penangkal. Kau harus membawanya bersamamu jika ingin menghadapi entitas itu. Tapi ingat, batu ini hanya melindungi selama beberapa jam. Setelah itu, kau harus mengandalkan keberanianmu sendiri." Mawar menerima batu itu dengan tangan gemetar. "Apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu menatapnya dengan ekspresi serius. "Kau harus menghadapinya di tempat ritual itu dilakukan. Entitas jahat itu akan muncul ketika kau memanggilnya dengan mantra yang tepat. Tapi hati-hati, karena sekali kau melihatnya, kau tidak akan bisa melupakannya." Mawar merasa nafasnya tercekat. "Apakah ada resiko lain?" Dukun itu mengangguk pelan. "Jika kau gagal mengalahkannya, maka kau akan menjadi korban berikutnya. Roh Emu akan terperangkap di dunia ini, dan kau akan menjadi salah satu dari mereka." Setelah meninggalkan rumah dukun itu, Mawar merasa pikirannya semakin kacau. Ia tahu bahwa ia tidak punya banyak pilihan. Jika ia tidak bertindak sekarang, maka Raka akan terus melakukan ritual itu, dan lebih banyak nyawa yang akan hilang. Di rumah, ia mulai mempersiapkan segalanya. Ia membawa batu hitam yang diberikan dukun itu, serta lilin-lilin kecil yang ia beli di pasar tradisional. Ia juga menulis mantra yang diberikan dukun itu di secari kertas, berharap ia bisa mengingatnya dengan benar ketika saatnya tiba. Namun, semakin dekat waktu malam, semakin besar pula ketakutan Mawar. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Apakah ia benar-benar siap untuk ini? Malam semakin larut, dan suasana di rumah besar Mawar terasa lebih mencekam daripada biasanya.
Udara dingin merayap masuk melalui celah-celah jendela tua, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti bau kematian yang mengendap di setiap sudut ruangan. Mawar duduk di tepi ranjangnya, memandangi batu hitam kecil yang ia pegang erat-erat. Batu itu tampak berkilauan aneh, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya pelindungnya ketika ia memutuskan untuk menghadapi entitas jahat yang telah menguasai suaminya. Tapi, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, rasa takut yang menggumpal di dalam perutnya tidak bisa hilang begitu saja. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Apakah ia benar-benar bisa mengalahkan entitas itu? Apakah ia cukup kuat untuk menyelamatkan Raka dari cengkeraman kegelapan? Dan yang paling menakutkan, apa yang akan terjadi jika ia gagal? Mawar menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu. Jika ritual berikutnya dilakukan, maka lebih banyak nyawa yang akan hilang. Ia harus bertindak malam ini, saat Raka sedang di kantor dan tidak ada yang mengganggu rencananya. Setelah beberapa saat berpikir, Mawar akhirnya bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil lilin-lilin kecil yang sudah disiapkan dan mantra yang tertulis di secarik kertas. Ia juga membawa senter kecil sebagai cadangan, meskipun ia tahu bahwa cahaya buatan manusia tidak akan banyak membantu melawan kekuatan gaib. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju ruang bawah tanah. Setiap langkah kakinya di tangga batu dingin terdengar begitu jelas di tengah keheningan malam. Aroma kemenyan yang menusuk hidung mulai tercium lagi, membuatnya merinding. Di bawah sana, suasana terasa seperti dunia lain, suram, gelap, dan penuh dengan aura negatif. Ketika sampai di bawah, Mawar menyalakan lilin-lilinnya satu persatu, menciptakan lingkaran cahaya kecil di tengah ruangan luas yang suram. Di lantai batu, jejak-jejak darah kering masih terlihat jelas, membentuk pola simbolis yang aneh. Mawar mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang menyelimuti tubuhnya dan mulai menyiapkan segalanya. Ia meletakkan batu hitam di tengah lingkaran lilin, lalu membaca mantra yang tertulis di kertas dengan suara pelan namun mantap. Kata-kata dalam mantra itu terdengar asing di lidahnya, seperti bahasa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Namun, ia bisa merasakan energi aneh mulai mengalir di sekitarnya, seolah-olah udara menjadi lebih tebal dan lebih dingin. Beberapa saat setelah mantra terakhir diucapkan, suasana di ruang bawah tanah berubah drastis. Lilin-lilin mulai berkedip-kedip, seolah-olah ada angin kencang yang tidak terlihat sedang meniupkan nafas dingin ke arahnya. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut ruangan, bergerak cepat dan tak terkendali. Mawar merasakan bulu kuduknya berdiri tegak, tapi ia tetap berusaha fokus. Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar dari arah tengah ruangan. Tanah di bawah kakinya bergetar hebat, dan asap tebal mulai keluar dari celah-celah lantai batu. Asap itu berwarna hitam pekat, seperti awan badai yang membawa petaka. Perlahan-lahan, asap itu mulai membentuk sosok besar yang menjulang tinggi di depan Mawar. Entitas itu tampak seperti makhluk yang tidak memiliki bentuk pasti. Tubuhnya terbuat dari kabut hitam yang berputar-putar, dengan mata merah menyala yang menembus jiwa Mawar. Suaranya terdengar seperti gabungan ratusan jeritan, membuat telinganya berdenging hebat. "Siapa yang berani memanggilku?" Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat Mawar merasa seperti sedang ditekan oleh beban berat. Mawar mencoba menguatkan diri. Aku datang untuk menghentikanmu," katanya dengan suara bergetar. "Kau tidak bisa terus menguasai suamiku dan mengorbankan nyawa orang-orang tak bersalah." Entitas itu tertawa, suaranya seperti guntur yang menggelegar. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku, wanita bodoh? Aku adalah kekuatan yang melampaui pemahamanmu. Manusia seperti kalian hanya boneka di tanganku." Mawar merasakan kakinya mulai lemas, tapi ia tidak boleh menyerah. Ia menggenggam batu hitam erat-erat, mencoba menyerap kekuatan dari benda itu. "Aku tidak peduli siapa kau. Aku tidak akan membiarkanmu terus melakukan ini." Entitas itu mendekat,
membuat udara di sekitar Mawar semakin dingin. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Tapi jika kau ingin mati, maka aku akan memberimu kesempatan itu. Mawar merasakan tekanan yang luar biasa saat entitas itu mendekat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan makhluk ini secara fisik, jadi ia harus menggunakan kekuatan lain, kekuatan dari keyakinannya dan mantra yang ia ucapkan. Ia mulai membacakan mantra lagi dengan suara yang lebih keras, berusaha menciptakan perlindungan spiritual di sekitarnya. Lilin-lilin di lingkarannya menyala lebih terang, menciptakan cahaya putih yang melingkupi tubuhnya. Entitas itu tampaknya terganggu oleh cahaya itu, karena gerakannya menjadi lebih lambat dan ragu-ragu. Namun, entitas itu tidak menyerah begitu saja. Ia mulai menyerang dengan cara lain, mengirimkan ilusi-ilusi mengerikan ke dalam pikiran Mawar. Ia melihat bayangan-bayangan wajah-wajah korban yang menatapnya dengan tatapan kosong, mendengar jeritan-jeritan yang memilukan, dan merasakan tangan-tangan dingin yang mencengkeram tubuhnya. Semua itu membuatnya hampir kehilangan fokus. "Aku tidak takut padamu," teriak Mawar, mencoba melawan ilusi itu. Ia tahu bahwa semua ini hanya usaha entitas untuk melemahkan mentalnya. Entitas itu tertawa lagi, kali ini lebih marah. "Kau memang berani, tapi keberanianmu tidak akan menyelamatkanmu." Tiba-tiba, entitas itu melancarkan serangan langsung. Kabut hitamnya bergerak cepat menuju Mawar, mencoba menelan tubuhnya. Namun, batu hitam di tangannya mulai bercahaya terang, menciptakan penghalang yang melindungi Mawar dari serangan itu. Mawar merasakan kekuatan dari batu hitam itu mengalir ke dalam tubuhnya. Ia mulai merasa lebih kuat, lebih berani. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk melawan balik. Dengan suara yang lebih mantap, ia membacakan mantra terakhir yang diajarkan dukun tua kepadanya. Kata-kata itu terdengar seperti ledakan di ruangan itu, menciptakan getaran yang kuat. Cahaya putih dari lilin-lilin bergabung menjadi satu, membentuk sinar yang sangat terang hingga entitas itu mulai mundur. "Apa yang kau lakukan?" teriak entitas itu, suaranya penuh kemarahan dan ketakutan. "Aku mengakhiri semua ini," kata Mawar dengan nada tegas. "Kau tidak akan bisa menguasai siapapun lagi." Cahaya itu semakin terang, hingga akhirnya entitas itu mulai larut dalam kehampaan. Jeritannya bergema di seluruh ruangan, lalu lenyap begitu saja. Setelah entitas itu hilang, suasana di ruang bawah tanah berangsur-angsur kembali normal. Lilin-lilin padam satu persatu, dan udara dingin mulai menghilang. Mawar merosot ke lantai, tubuhnya lemas karena kehabisan tenaga. Ia tahu bahwa ia berhasil mengalahkan entitas itu, tapi ia juga sadar bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Raka masih terpengaruh oleh ritual pesugihan, dan roh-roh korban belum sepenuhnya tenang. Ada banyak hal yang harus ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Setelah pertarungan melawan entitas jahat, Mawar merasa tubuhnya seperti habis terkuras. Ia duduk di lantai batu dingin ruang bawah tanah, menatap kosong ke arah tempat di mana entitas itu lenyap. Lilin-lilin yang ia nyalakan tadi sudah padam, dan kegelapan perlahan mulai menyelimuti ruangan. Namun, meskipun entitas itu sudah tidak ada, suasana di rumah besar ini masih terasa mencekam. Mawar mencoba berdiri dengan susah payah. Kakinya gemetar hebat, seolah-olah semua kekuatan dalam tubuhnya telah hilang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ada banyak hal yang harus ia lakukan untuk memperbaiki semuanya, terutama untuk membantu Raka keluar dari pengaruh ritual pesugihan. Saat ia naik kembali ke lantai atas, ia merasakan kehadiran roh-roh korban di setiap sudut rumah. Mereka tidak lagi menyerang atau mengancamnya, tapi tatapan mereka penuh rasa marah dan kesedihan. Mawar tahu bahwa mereka belum tenang, karena dosa-dosa Raka belum sepenuhnya dibayar. Keesokan harinya, Mawar bangun dengan kepala pening. Matahari pagi menyinari kamarnya, tapi sinarnya tidak mampu mengusir kegelapan yang masih tersisa di dalam hatinya. Ia mencoba berpura-pura normal, tapi pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana cara ia membantu Raka keluar dari pengaruh ritual ini?
Dan apa yang harus ia lakukan terhadap roh-roh korban? Tak lama kemudian, Raka pulang ke rumah. Pria itu tampak lelah, wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong. Ia masuk ke rumah tanpa menyapa Mawar, seolah-olah tidak menyadari keberadaan istrinya. Mawar mengamati suaminya dengan hati-hati. Ada sesuatu yang berbeda dari Raka kali ini, ia tampak lebih rapuh, lebih lemah, seolah-olah beban berat sedang menekan tubuhnya. "Raka!" panggil Mawar pelan, mendekati suaminya. Raka menoleh, tapi tatapannya kosong. "Apa?" katanya dengan nada datar. Mawar ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku tahu apa yang kau lakukan selama ini. Aku juga tahu tentang ritual-ritual itu." Raka terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hambar. "Jadi, kau sudah tahu semuanya?" Mawar mengangguk. "Ya, aku tahu. Tapi aku juga tahu bahwa kau tidak sendirian dalam hal ini. Entitas itu, dia yang menguasaimu, bukan?" Raka menunduk, wajahnya tertutup bayangan gelap. "Aku tidak punya pilihan lain, Mawar. Aku ingin membuat kita bahagia, aku ingin memberimu segalanya. Tapi ternyata, semua ini hanya membuatku semakin hancur." Mawar merasa hatinya tercabik-cabik mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Raka tidak sepenuhnya salah, ia adalah korban dari ambisi buta dan janji-janji palsu yang ditawarkan oleh dunia gaib. Tapi itu tidak berarti ia bisa membiarkan suaminya terus hidup dalam bayang-bayang kegelapan. "Kita harus mengakhiri ini, Raka," kata Mawar dengan nada mantap. "Aku sudah mengalahkan entitas itu, tapi ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Kita harus membebaskan roh-roh korban." Raka menatap Mawar dengan mata berkaca-kaca. "Bagaimana caranya?" Mawar mengambil napas dalam-dalam. "Kita harus mengakui kesalahan kita dan meminta maaf kepada mereka. Hanya dengan begitu, mereka akan bisa tenang." Malam itu, Mawar dan Raka turun bersama ke ruang bawah tanah. Suasana di sana masih suram, tapi tidak lagi terasa menakutkan seperti sebelumnya. Mereka membawa lilin-lilin kecil dan duduk di tengah ruangan, menghadap ke arah simbol-simbol aneh yang tertinggal di lantai batu. Mawar mulai berbicara dengan suara pelan namun tegas. "Kami datang ke sini untuk meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Kami tahu bahwa kami tidak bisa mengembalikan nyawa kalian, tapi kami ingin kalian tahu bahwa kami menyesali semua ini." Raka menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Maafkan aku," katanya dengan suara serak. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku hanya ingin menjadi sukses, tapi ternyata aku hanya menjadi monster." Perlahan-lahan, roh-roh korban mulai muncul di sekitar mereka. Wajah-wajah mereka yang awalnya penuh kemarahan kini berubah menjadi lebih tenang. Salah satu dari mereka, wanita muda yang pernah muncul di cermin Mawar, maju ke depan. Matanya yang kosong kini dipenuhi dengan kesedihan. "Kami sudah menunggu permintaan maaf ini," kata wanita itu dengan suara pelan. "Kami tidak ingin balas dendam, kami hanya ingin keadilan." Mawar mengangguk. "Kami akan memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi. Kami akan menjaga agar tidak ada orang lain yang menjadi korban." Wanita itu tersenyum tipis, lalu perlahan-lahan menghilang bersama roh-roh lainnya. Udara di ruang bawah tanah mulai terasa lebih ringan, seolah-olah beban berat telah terangkat dari tempat itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di rumah besar itu mulai berubah. Tidak ada lagi bisikan-bisikan aneh di tengah malam, tidak ada lagi bayangan hitam yang menghantui sudut-sudut rumah. Mawar dan Raka mulai membangun kembali hubungan mereka, meskipun proses penyembuhan tidak mudah. Raka memutuskan untuk menutup konveksinya dan mencari pekerjaan baru. Ia tahu bahwa uang dan kekayaan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Mawar mendukung keputusan itu, meskipun mereka harus hidup lebih sederhana daripada sebelumnya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka hindari, kenangan tentang apa yang telah terjadi. Kenangan itu akan selalu ada, mengingatkan mereka tentang pentingnya memilih jalan hidup yang benar.
Mawar dan Raka belajar untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi mengejar kekayaan material, tapi lebih fokus pada kebahagiaan dan kedamaian batin.